Selamat siang Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semua SMK Negeri 1 Probolinggo dan seluruh masyarakat vokasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Wikan Sakarinto. Beliau adalah sebagai praktisi pendidikan vokasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, jangan diistimewakan saya karena yang istimewa tuan rumahnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah diundang ke SMK Negeri 1 Probolinggo dan podcast ini juga. Terima kasih Bapak. Ini kita santai saja Bapak. Dari profil yang saya baca ini Bapak, dari kurikulum vitae sangat luar biasa. Riwayat pendidikan mulai dari D3 Teknik Mesin, Fakultas Teknik UGM. D3, karena nggak terima S1 Bu. Oh gitu ya Pak ya. Tapi nggak pakai sakit hati kan Pak ya? Pakai. Pakai. Dan stres waktu itu. Tapi ya alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar. Saya menemukan passion di situ dan saya jadi cinta vokasi. Wah, alhamdulillah. Sudah tersesat tapi di jalan yang benar. Jalan yang benar. Padahal kalau tersesat itu jalan yang nggak benar ya Pak? Ya tadinya sih nggak benar karena saya masuk D3 nggak passion dan saya nggak menemukan kegairahan sehingga saya fokusnya cuma mau nyoba UMPTN lagi tahun depan. Nah sehingga IPK-nya hancur, lebur, ikut UMPTN lagi, gagal lagi. Akhirnya the power of kepepet. Muncul baru kepepet dan akhirnya ya muncul the power waiting Trisno Jalan Soko Kulino dan akhirnya the power of love dan jadi passion saya di vokasi. Tapi itu agak telat datangnya, cinta datang terlambat. Iya, berarti cinta itu nggak harus datangnya tepat waktu. Tapi boleh cinta itu datang terlambat. Ya. Ya, terima kasih Pak Wikan. Tadi ini kita seharian sudah di SMK 1, kita juga root kampus SMK 1. Tawaf. Oh ya, tawaf ya Pak ya. Dalam tanda kutip. Iya, bukan sa'i ya Pak ya. Tawaf ya. Sa'inya nggak ada. Kita tawaf dan di sana juga ada beberapa unit usaha. Teaching Factory ya. Tepatnya adalah Teaching Factory. Bagaimana menurut pendapat Bapak Teaching Factory yang ada di SMK? Baik, ya tadi pagi kan kita ingat pagi-pagi Bu Dwi, buku kepala sekolah kan jemput saya ke hotel. Itu saya surprise itu. Malam-malam udah nemenin makan, pagi-pagi jemput saya itu saya benar-benar surprise karena jadi ngerepotin. Tapi setelah datang ke sini, kita jadi ngelihat teva-tevanya. Jadi secara insting saya sangat appreciate. Jadi ibu itu secara insting itu udah benar. Semuanya punya potensi teva. Semua potensi jadi teva. Itu benar-benar saya appreciate sekali. Dan kemudian kan kita perdalam. Sejauh mana keterlibatan anak, kemudian sekomprehensif apa jurusan-jurusan atau program kalian yang mengeroyok teva itu. Kemudian setelah itu kan tadi saya presentasi workshop di depan seluruh guru kan kita paparkan tadi teva itu ada berbagai level kan, mulai level 1 hingga level 5 yang paling komprehensif. Kemudian kita mulai definisikan teva ini di level berapa gitu ya. Jadi intinya adalah saya merasa cukup kagum, tapi saya selalu menantang ke ibu, ke SMK yang lain. Kalau teva ini di level ini, kenapa nggak naik lagi? Oke. Kemudian ketika teva ini baru disupport oleh satu jurusan atau satu program keahlian, kenapa nggak dikeroyok oleh program keahlian yang lain? Misalnya teva Axio tadi ya, Axio Center kan, di situ kan tadi kan juga menjual produk-produk Axio, kemudian melakukan training dan sebagainya kan, di situ ada target omset ya. Nah sehingga bisa dikeroyok dengan prodi yang lain, program yang lain, misalnya bisnis digital, kemudian juga marketing, sehingga mengeroyok dalam satu tempat. Intinya gini, kalau tadi saya menjawab singkat, saya cukup terpesona gitu ya, tapi jangan GR gitu Bu ya. Dengan teva yang dikembangkan oleh ibu di sini macam-macam, tapi saya akan men-challenge kenapa tidak lebih baik lagi dengan mengkombinasikan banyak program keahlian, kemudian masang target anak sehingga responsibility anak itu lebih konkret dan anak menjadi lebih tertantang, muncul the power of kepepetnya, kemudian bagaimana terintegrasi dengan kurikulum, karena teva yang tidak on top di kurikulum nggak akan sustain. Nah kita bicara kurikulum, maka di situ tantangan berikutnya adalah mindset guru-guru untuk mau bersatu, bergotong royong mensupport satu teva yang sama. Nah itu catatan saya untuk ibu, dan saya yakin dengan leadership
atau driving power leadership-nya Bu Kapsek yang dalam tanda kutip gila ini ya. Kalau waras saya malah bingung karena waras tuh ibaratnya ya kayak takut sama peraturan, takut berubah. Nah, dalam tanda kutip dah kayak ini leadership-nya, saya yakin mestinya dengan starting yang udah keren seperti ini, tadi saya berikan masukan ini, masukan itu, pemahaman kurikulum merdeka dan TEVA level kayak apa. Saya yakin kok dalam waktu setahun atau paling lama 2 tahun lah, ini mungkin akan jadi salah satu TEVA SMK terbaik di Indonesia ya. Terima kasih Amin, Pak Fikar. amin. Jadi saya nggak pernah menyesal untuk tanda tangan SMK Pusat Keunggulan ke sini. Karena hampir 2,5 miliar kan teralirkan ke sini dana rakyat itu. Iya, betul Bapak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak, ini kan masukan juga bagi kami, juga teman-teman Bapak Ibu guru juga, perubahan mindset itu adalah menjadi fondasi dan itu dasar untuk mengarahkan anak-anak kita semuanya bagaimana bisa melakukan perubahan. Terlebih dahulu juga harus diawali dari perubahan Bapak Ibu guru terlebih dahulu, kemudian mentransfer apa yang harus dirubah pada anak-anak juga ke depan. Dari paparan Bapak tadi terkait dengan TEVA yang memang harus berkolaborasi antar guru ya, antar mapel dan antar program keahlian. Ini berkolaborasi bersama membentuk sebuah perusahaan kalau saya baca tadi. Iya, bisa juga, industri, bisa konsultan, bisa macam-macam ya. Dan ini juga bisa kita kembangkan menjadi inkubator bisnis yang juga bekerja sama dengan UMKM, kemudian instansi terkait, industri yang juga bisa didampingi oleh industri-industri yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi seorang entrepreneur muda yang notabene di Indonesia ini masih sangat kecil persentasenya. Demikian ya Pak ya? Ya 3%-an lah. Ya, 3%. Dari populasi Indonesia ini entrepreneurs ya. Kita masih harus naik ke 5 hingga 8% lah harusnya. Harus gitu ya Pak ya? Populasi Indonesia ini. Mudah-mudahan kami bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak juga dan masyarakat tentunya yang sudah memilih SMK Negeri 1 Probolinggo menjadi SMK yang benar-benar pusat keunggulan. Amin. Pusat keunggulan dan padanan industri tentunya Pak. Oh iya betul, harus link and match. Link and match. Terima kasih. Dari yang sudah saya baca dari profil Bapak ada 16 kali Bapak berusaha untuk melakukan bisnis. Ternyata ada 11 yang tidak gatot ya, gagal total Bapak Ibu semuanya. Gagal total. Ini strategi apa Pak yang Bapak lakukan sehingga 16 hilang 11 ini berarti kan sisa 5 ya Pak yang sukses ya Pak. Ini strateginya, struggle-nya seperti apa Pak? Itu kan seumur hidup saya sampai so far itu saya nyoba 16 bisnis, yang 11 itu gatot. Bagi saya maknai itu sebagai school of life ya. Ya kayak TEVA dalam hidup saya. Saya nyoba bisnis sejak muda, mencoba kreatif, mencoba berani, gagal. Mencoba berani, kreatif, gagal. Ada yang berhasil, ada yang jalan dan sebagainya. Nah itu saya merasa tadi kan saya kuliah di D3. Lanjut S1 teknik mesin UGM, lanjut S2 ya teknik mesin di Belanda dan Jerman, lanjut S3 di teknik mesin Kobe University di Jepang. Nah, saya pribadi lebih merasa apa yang membuat saya bisa menjadi leader seperti ini lebih karena yaitu tadi pengalaman 16 bisnis 11 gatot. Dibandingkan dengan saya ngumpulin ijazah. Meskipun ijazah itu penting juga, ijazah itu juga bermakna, bermanfaat juga dalam hidup saya. Tetapi at the end of the day, saya selalu bilang ke adik-adik semua, kenapa kok TEVA, kenapa mungkin belajar dari pengalaman saya. Yang bikin manusia itu karirnya akan naik pesat atau biasa aja, itu adalah gabungan 4 ya, hard skill, soft skills, karakter, dan attitude. Soft skill itu ada kemampuan komunikasi, kreativitas, kemampuan memimpin, kemampuan presentasi, critical thinking. Karakter itu karakter kejujuran, integritas, karakter pekerja keras, karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat, attitude dan sebagainya ya. Itu saya dapatkan dari lebih karena saya berani bisnis gagal. Memang itu bukan contoh ideal ya, sebegitu banyak kok bisa gagal. Ya itu karena saya terlalu berani, kurang belajar saja. Nah saya kembali ke TEVA, Prinsip itu yang saya coba ingin saya tanamkan di dalam kita mendesain sistem pembelajaran. Kita pengen anak itu kompeten, tangguh,
ya itu nggak cuma hard skill tapi lebih ke soft skills, karakter, attitude. Nah kalau pembelajaran kita hanya hard skills, hanya kognitif, hanya hafalan, nggak bisa. Karena pengalaman saya tadi, manusia mau biasa aja atau mau pesat, itu yang membedakan soft skills, karakter. Jadi IPK tinggi, nilai bagus, tapi soft skill nggak kuat, ya biasa aja. Ya mungkin itu garis Tuhan atau mungkin dah passion dia ya. Tapi itu kalau kita mencari pemimpin atau kita mencari menteri, CEO besar, itu mungkin jangan-jangan mereka IPK-nya nggak tinggi-tinggi juga, tapi mereka dulu berani nakal, kreatif gitu. Nah dengan TEVA kita masukkan ke dalam kurikulum, kita ingin membuat anak itu belajar sambil mengalami dunia nyata. Yang sudah saya praktekkan, Bu. Saya kan mendirikan 2 kampus nih, Poltek Gistraf di Yogyakarta dan Akademi Inovasi Indonesia di Salatiga. Semuanya TEVA, sarjana terapan, semua sarjana terapan D4. Yang di Jogja itu digital, marketing digital, bisnis digital, RPL, yang di Salatiga teknik mesin manufaktur. Nah khusus yang di Salatiga ada jalan 3 tahun TEVA-nya. Ada saya sampaikan, TEVA kami per bulan omsetnya itu bisa membuat seluruh mahasiswa kami itu full kuliah gratis 4 tahun sampai lulus. Uang gedung, SPP, uang kuliah, uang masuk, uang pendaftaran, uang wisuda, semuanya gratis. Bahkan di bulan-bulan pertama kami sediakan dormitory gratis dan uang saku minimal Rp600.000 per bulan, per anak. Karena kuliah kami itu TEVA, berproduksi, dianggap kuliah. Kuliah tapi berproduksi. Kuliah dianggap kerja, kerja dianggap kuliah. Jadi kita pasang target, nah anak kalau ini ya ada mesin, ada komputer, kalau 1 bulan tidak mencapai 100 juta rupiah, ya sorry nilai nggak keluar, dah gitu aja. Tapi malah mencapai per bulan TEVA-nya itu omset 4 miliar. Sehingga anak-anak kita di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, masih mahasiswa itu bisa uang sakunya mencapai 2 juta, 5 juta, bahkan ada yang 7 juta, bahkan ada 1 atau 2 yang nanti masuk C-level itu bisa kita dirikan perusahaan baru buat dia. Sehingga dia bisa double digit per bulan, bahkan dapat mobil dinas malah. Nah ini pemahaman TEVA. Jadi masih kami kampus kecil loh, kampus kecil modalnya nggak banyak, mesin juga nggak baik, tapi dengan kreativitas kurikulum yang kreatif, pembelajaran yang teaching factory, pembelajaran yang benar-benar menantang anak untuk punya responsibility, menciptakan produk nyata, mencari konsumen nyata, ditolak konsumen, dimarahin calon konsumen atau dimarahin konsumen, dikomplain konsumen, memuaskan konsumen, itu pembelajaran real yang harus dialami dalam TEVA ketika anak itu kuliah atau mungkin belajar. Nah, artinya kalau nanti tarik lebih dalam lagi, pasti selama dia kuliah kan terbiasa mencari konsumen, bikin produk, yakin itu sebuah inkubasi bisnis yang organik. Jadi nggak bikin kayak inkubasi bisnis ini sudah inkubasi bisnis. Enggak tiba-tiba begitu. Enggak, jadi memang dan itu disupport oleh kurikulum. Jadi selama TEVA nggak disupport kurikulum, nggak akan sustain. Nah, saya merancangnya TEVA itu disupport kurikulum. Nah, kurikulumnya itu harus dioperasikan oleh guru-guru yang mindsetnya itu berkembang dan bertumbuh. Kalau guru-guru mindsetnya itu fix, ya susah. Cara pembelajaran masih gitu-gitu aja, hafalan, kognitif. Ketika guru masuk ke TEVA, itu role-nya tidak cuma teaching, tapi lebih banyak coaching. Nah, di sini butuh mindset baru ketika guru itu tidak cuma sebagai guru mengajarin, tapi sebagai coach, pelatih dalam TEVA. Ya kira-kira gitulah. Ini kalau saya sampaikan podcastnya, kasihan yang ngedit nanti, panjang sekali. Iya, terima kasih Pak Wikan. Itu anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswa SMK Negeri 1 Probolinggo. Jika kalian ingin menjadi anak yang sukses, jangan takut gagal dan jadilah seorang siswa SMK yang bisa fighting, tangguh dan terus berusaha untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena kalian belajar di SMK itu memang dipersiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur muda yang tentunya juga berkarakter, soft skillnya juga harus dikuatkan, kemudian juga jiwa untuk fightingnya, kekuatannya dan berani untuk mengambil risiko. Jadi tidak hanya Nyon Sewu, tidak hanya punya jiwa entrepreneur, tapi juga intrapreneur. Jadi seandainya kelak nggak menjadi entrepreneur, dia akan bekerja di sebuah perusahaan orang, dia akan tetap mengambil role yang sangat signifikan, memimpin di dalam organisasi itu. Jadi intrapreneur. Punya pengaruh yang kuat juga. Betul, tidak cuma entrepreneur tapi intrapreneur, tapi juga kelak akan dia jadi entrepreneur juga nanti akhirnya. Semoga gitu. Amin. Dan yang ingin bergabung dan melanjutkan BMW bekerja
melanjutkan studi bukan menikah ya Pak? Menikahnya nanti. Oke. Kemudian berikutnya adalah Wirausaha. Wirausaha. Bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bergabunglah dengan Silahkan gabung ke tempat saya boleh, gabung ke perguruan tinggi lain boleh. Yang penting pilih prodi karena passion dan tahu mau jadi apa, dan sesuai aku akan dengan kemampuan bahagia karakternya. bekerja di bidang itu dan sesuai karakter. Silahkan mau kuliah di mana aja. Tapi kalau bisa ya pilih tempat kuliah yang memang melatih kompetensi betul. ya, Mungkin cari tempat kuliah yang memang TEFA-nya kuat dan sebagainya. Ya, sekaligus untuk menggali kemampuan dan kompetensi yang sudah dimiliki sejak SMK, entrepreneurnya lebih kuat lagi sehingga menjadi seorang entrepreneur muda yang memang bisa secara mandiri, kemudian membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dan masyarakat. Betul. Jadi kalau di kampus saya itu yang di Jogja ya, yang Poltek Israf itu misalnya loh, ada anak yang pengen jadi YouTuber. Udah sejak jadi mahasiswa, sejak hari pertama kamu sudah punya YouTube kan, udah gedein ini YouTube 4 tahun lagi ini bisnismu dianggap kuliah. Jadi gedein YouTube, gedein bisnis digital, mungkin dia mau jualan apa ya, sabun seluruh Indonesia dengan digital. Jadi bekerja itu kuliah itu bekerja. Sehingga Bapak Ibu gurunya bisa mengikut apa yang menjadi karakter anak Betul, ini. sehingga nanti perkuliahannya ngikutin project atau bisnis yang sedang dia kerjakan itu. Tapi di challenge, bisa nggak dalam 2 tahun atau 1 tahun aja YouTube udah monetize dan minimal berapa juta per bulan. Nah, sehingga dia kan the power of kepepetnya keluar terus, tapi dianggap kuliah. Gitu. Jadi tidak harus belajar itu tidak harus di kelas seminggu sekali ketemu dosen gara PR, nggak boleh kerjasama, tapi tetap contekan juga akhirnya. Nggak gitu-gitu sekarang kuliah itu ya benar-benar garap projectmu sehingga nanti skripsinya itu bukan kertas. Ya. Tapi produk portofolio atau company portofolio itu, bisnis portofolionya. Jadi proyeknya mulai dari awal perencanaan sampai produk jadi, kemudian dia bisa memasarkan, itulah. Ya, dan nanti dalam perkuliahan juga diajarin produk desain itu seperti apa, feasibility study kayak apa, business plan kayak apa, tapi praktekin di TEFA-nya itu, proyeknya itu. Ya. Terima kasih Pak Wikan atas terima kasih hari ini. Atas undangannya, terima kasih. Terima kasih Pak Wikan atas kehadirannya, dan jangan bosan-bosan jika kami akan mengundang Bapak lagi. Oh enggak Bu, saya masih sediakan 99 pantun sebenarnya yang belum saya keluarkan. Mungkin akan ada kata penutup sebagai pantun yang bisa kami pantunnya cantik nian Ibu Dwi terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Wikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, pemirsa podcast Smeksa Pro Smart Juara. Tentunya hari ini adalah hari yang istimewa, dan terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Tetaplah semangat untuk beraktivitas, kemudian bisa menghasilkan karya-karya yang harus kalian pertahankan dan bisa menjadi seorang entrepreneur muda yang profesional, tangguh, dan mandiri. Selamat siang. Terima kasih Pak Wikan sekali lagi. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih semuanya. Sukses ya adik-adik semuanya. Because you are the future leader of Indonesia and the future leader of the world. Satu kata penutup, SMK Negeri 1 Probolinggo Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.